untuk mengetahui ROM dan RAM-nya. Nah, ternyata benar saja saya mau tes kameranya dan handphonenya nggak panas. Cek buat main Free Fire ya. Ini nggak ada masalah ya. Ya coba cek IMEI handphone ini ya. Sekarang saatnya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini saya mau review Vivo Y17. Oke, saya mau cerita dulu nih tentang Vivo Y17. Jadi handphone Vivo Y17 itu sekarang ada banyak ya dijual di pasaran atau di marketplace. Itu harganya hanya 700 ribuan aja. Nah, saya coba beli satu dan saya mau tes nih sebenarnya bener nggak sih handphone Vivo Y17 ini dengan harga 700 ribuan itu gitu. Karena setahu saya dia itu waktu pertama kali rilis itu harganya sekitar 2,99 sekian gitu. Dan prosesornya itu ditenagai oleh MediaTek P35. Dan lagi setahu saya juga di website resminya untuk Vivo Y17 ini itu hanya ada kapasitas 4128 gitu ya. Nah, yang di marketplace ini itu rata-rata berkapasitas 8256. Nah, gitu kan, udah harganya murah tapi kapasitasnya ROM dan RAM-nya itu sedemikian besarnya gitu ya, 8256 dengan harga sangat terjangkau gitu. Nah, makanya kira-kira bener nggak gitu handphonenya, speknya sesuai nggak, dan kira-kira kita bisa apa dengan handphone harga sangat terjangkau ini gitu ya. Kalau di marketplace yang saya lihat itu emang yang Vivo aslinya udah nggak ngeluarin. Jadi kebanyakan itu di harga 700 ribuannya aja. Makanya mau saya review dan kira-kira bisa apa handphonenya. Langsung aja dimulai ya. Saya menggunakan aplikasi DevCheck ya untuk mengetahui ROM dan RAM-nya. Nah, ternyata benar saja bahwa RAM-nya itu hanya 4GB dan RAM-nya 128. Wow, tapi termasuk cukup cukup besar sih ya. Di beberapa handphone yang kemarin saya review ya, merek sebelah itu bilangnya 128 tapi dalamnya 64. Nah, kalau ini 256 dalamnya 128. Ya, masih cukup besar sih, karena kebanyakan ada juga yang saya review bilangnya 8256 tapi dalamnya itu 464. Nah, ini termasuk cukup besar ya penyimpanannya, dapat 128 dan 4128. Jadi hampir sama kayak aslinya gitu. Karena aslinya itu hanya ada 4128 ya kalau yang asli ya, kalau kita beli di Vivo resminya gitu ya. Walaupun sekarang udah nggak ada yang jual. Oke, berikutnya. Nah, ini sesuai. Jadi kalau di web resminya Vivo itu memang benar Vivo Y17 itu ditenagai oleh MediaTek Helio P35. Dan ini kita dapatnya sesuai, jarang-jarang ini. Atau memang saya dapatnya lagi beruntung ya. Biasanya itu prosesornya udah bukan aslinya, tapi ini saya dapat MediaTek Helio P35 sesuai dengan web resminya. Nah, sedangkan kalau yang terbaru sekarang itu ada Vivo Y17s, itu ditenagai oleh MediaTek G85 gitu ya. Kalau ini yang model pertama Y17 saja, nggak ada S-nya. Hati-hati, jangan ketukar ya teman-teman. Nah, ini sesuai ya, Helio P35. Nah, di resolusinya itu juga lumayan ya, di 1544x720, kedalamannya di 268 ppi. Nah, saya mau cek ntar, mau tes dengan main Free Fire. Biasanya banyak handphone yang saya cek itu nggak bisa Free Fire, gambarnya pasti hitam warnanya. Nah, ini mau saya tes, kira-kira bisa nggak gitu ya. Oke. Nah, ini terbacanya Vivo Y17, terus ini jalan di Android Pie atau Android 9, jadi sudah dipastikan aman untuk WhatsApp ya teman-teman. Yang nggak bisa itu adalah kalau Androidnya 4 ke bawah, sandwich, es krim sandwich itu nggak bisa ya, 4 ke bawah pokoknya. Kalau yang 4 ke atas 9 itu aman ya untuk WhatsApp dan sosial media gitu ya teman-teman ya. Wah, ternyata benar kita dapatnya 5000 mAh. Ini sih katanya digadang-gadang salah satu kelebihannya itu baterainya badak ya 5000. Cuma memang nggak saya bongkar. Saya nggak tahu apakah baterainya ini masih ori atau gantian ya. Karena itu tadi ya saya sampaikan bahwa ini sangat murahnya, harganya selisih jauh dengan yang asli ya di marketplace. Dan Vivo yang sekarang tuh udah Vivo Y17s, ada S-nya. Nggak 17 saja gitu. Oke. Di kamera belakang itu iya benar, dia harusnya 13 ya.
dan 8 dan 2. Jadi dia ada 13 megapiksel, 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Dan depannya harusnya 20. Nah, ternyata depannya itu 8 megapiksel bukan 20. Jadi ya sekali lagi mohon maklum harganya sangat terjangkau gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini kalau untuk main game aman jaya ya, nggak ada masalah. Jadi tadi saya install dan handphonenya nggak panas gitu ya. Di beberapa tipe itu cukup panas ya, padahal RAM-nya tulisannya 6 GB walaupun aktualnya 4 GB juga. Itu saat saya install Mobile Legends gini aja, ini kan baru pertama mulai ya, dia udah panas. Nah kalau ini enggak gitu loh. Nah ini sih adem anyem aja gitu, atau mungkin casingnya tebel kali ya. Oh ya, nanti untuk bodinya juga akan saya ini ya, saya buka ya. Nah ini nggak ada masalah sih ya itu. Gerakannya juga smooth ya, maksudnya nggak ngelek ya. Ya aman, dan handphonenya nggak panas ya, sangat aman. Oke, ini saya cek buat main Free Fire ya. Ini nggak ada masalah ya. Kalau yang kemarin saya mainkan di beberapa HP itu gambar pesawatnya tuh hitam. Jadi gambarnya tuh grafiknya itu hitam. Sekitarnya tuh hitam aja gitu. Jadi di pesawatnya hitam tapi ininya terang. Nah jadi kita nggak tahu nih mau maininnya gimana. Nah ini gambar orangnya tuh hitam. Kalau ini kan masih jelas ya. Tuh masih aman lah ya untuk main Free Fire. Nah kemarin itu ada yang bilang, Bang, belum download data kali. Enggak, ini udah saya download gitu. Semuanya udah saya download, di yang sebelumnya juga udah saya download. Dan ternyata memang ya dia nggak sanggup gitu ya mainin game yang cukup berat, itu nggak sanggup. Sedangkan kalau ini dia aman tuh ya, grafiknya cukup apa sih, ada semua gitu ya, warnanya keluar lah gitu. Untuk main game aman. Dan lagi ya, satu lagi adalah nggak panas handphonenya ya. Nggak panas nih di bagian sini, di bagian sini itu biasanya panas, apa namanya, handphonenya terasa panas, tapi ini nggak buat main ini nggak gitu ya. Jadi kesimpulannya buat main game aman. Wih, kebalik. Berikutnya saya mau tes kameranya ya. Nah memang kalau di sini sayang kameranya kurang agak berkabut gitu ya. Nah ini saya coba nih, hasilnya seperti ini. Oke, ada mode cantik juga, tapi ternyata nggak banyak membantu ya mode cantiknya. Ini hasilnya kayak gini. Mungkin untuk warna kulit, tapi lebih hangat sih jadinya. Ini ya. Nah itu ya hasilnya gitu. Oke, ini saya mau coba video. Oh videonya malah better ya daripada fotonya. Coba nih ya, ini hasilnya. Coba teman-teman silakan nilai. Ini saya pakai lampu ya, softbox, dan hasilnya ya walaupun agak berbayang ya terlihatnya, sepertinya pikselnya nggak rapet gitu loh, simpelnya ya. Nah ini hasilnya. Oke, nonton YouTube ya, dan ini aman ya. Jadi aman itu maksudnya dia nggak loadingnya nggak lama gitu ya, nggak nge-lag kan biasanya banyak dikeluhkan. Nah terus gambarnya juga aman ya. Memang tadi saya mau cek kedalamannya juga ya, tadi kan di 261 ya kalau nggak salah kedalamannya. Nah ini juga gambarnya oke gitu ya. Coba tes suaranya sekalian. Air yang akan kelihatan jika di Terawang atau suaranya juga lumayan kedengeran ya suaranya. Ini dari sini ya speakernya. Sorry. Nah ini ya dari sini ya. Oke. Nah ini. Oke, YouTube nggak ada masalah ya. Ini saya setel di 720p dan aman-aman aja ya. Oke, gambarnya juga bagus, nggak masalah buat nonton YouTube. Jadi buat hiburan, buat teman-teman yang mungkin suka begadang, aman-aman aja gitu ya teman-teman. Ya ini saya coba cek IMEI handphone ini ya. Ini itu adalah Vivo Y17. Ini saya coba cek IMEI yang pertama dengan belakangnya 5372. Ini ya 5372, dan ternyata terbacanya adalah Vivo V15. Sedangkan ini Vivo Y17. Untuk Vivo V15 itu adalah yang model kameranya pop up ya. Jadi IMEI-nya nggak sesuai tembakan ya, itu tadi maklum karena handphone ini
memang ya cuma 700 ribuan. Kalau aslinya itu sekitar 2,9 itu ya kemarin di web resminya. Dan sebenarnya Vivo itu udah nggak jual. Jadi kebanyakan handphone yang ada di pasar sekarang itu boleh dikatakan apa ya, ya refurbish ya, atau sudah didaur ulang gitu bahasa simpelnya, sehingga dia IMEI-nya pun tembakan gitulah simpelnya ya bahasanya. Oke gitu ya teman-teman, kita lanjut lagi. Kayaknya udah semua, berarti sekarang saatnya kesimpulan. Nah, gimana kesimpulannya? Jadi gini ya teman-teman, kalau menurut saya ketika mau beli handphone, pertanyaannya adalah teman-teman kebutuhannya untuk apa dulu gitu. Kalau teman-teman mau kiranya misalkan beli handphone itu hanya untuk hiburan, misalkan tadi nonton YouTube, main game, handphone ini bisa dipertimbangkan gitu ya. Walaupun memang kita tahu ya handphone ini bisa dibilang tidak lagi original gitu, tapi masih bisa kita ambil positifnya apa, yaitu tadi baterainya kapasitasnya besar dan kita masih bisa nonton YouTube, main game, dan sosial media ya. Buat WhatsApp masih bisa karena di Android 9. Jadi kita masih bisa ambil positifnya kalau budget kita terbatas. Tapi ya memang ada minusnya, kita untuk video, foto itu tidak bisa diharapkan. Dan satu lagi ya teman-teman, terkadang handphone ini banyak yang bilang itu tidak awet. Nah itu memang kembali lagi bagaimana cara pemakaian kita. Oh iya, satu lagi juga chargernya itu memang nggak bisa kita harapkan ya, kita harus ganti karena memang dia nggak akan sesuai ekspektasi gitu, ngisinya pasti akan lama gitu. Nah dan juga mungkin terakhir adalah dia agak rentan ya biasanya karena kan sudah diganti ya dalemannya ya, kemungkinan besar, walaupun tadi kita temukan prosesornya itu masih asli bawaannya ya, MediaTek P35, dan RAM-nya itu 4128, masih seperti aslinya. Cuma mungkin ini saya beruntung ya dapatnya yang agak bagus. Biasanya sih zongnya itu sampai 50% lah berkurang dari apa yang tertulis di dashboardnya. Nah jadi gitu ya teman-teman, silahkan ini jadi bahan referensi kalau memang teman-teman budgetnya terbatas tapi mau handphone baru dan mungkin terlihat bagus ya. Kalau handphone baru kan suka sama desainnya Vivo Y17 gitu ya teman-teman. Jadi silakan pilihan kembali ke teman-teman semua. Oke, jika suka dengan video ini silakan klik tombol like, comment, and subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat dan terus dukung kami ya teman-teman agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.